Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru pengira. Perkenalkan, nama saya Rizka Widya. Saya dari SD Negeri 1 Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Saya akan melakukan aksi nyata desiminasi aksi nyata modul 1.4. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Desifikasi beliau bisa berjalan dengan lancar dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga apa yang sekarang diikuti akan mengimbas pada diri sekolah kita ini dan akan mengimbas pada beliau sendiri selaku guru CGP dan senantiasa menjadi perubahan di sekolah kita. Jadi saya pun walaupun tinggal 3 bulan juga belajar. Bapak Ibu sekalian, saya selipkan
mengajari, tapi kita belajar bersama tentang budaya positif yang berada di sekolah. Nah, konsep inti dari budaya positif ini adalah perubahan perilaku yang belajar. Ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebijakan, perubahan data membuka kepalan tangan teman Anda. Setuju? Setuju. Nah, di mana perubahan dari teori fungsinya dan teori kontrol dan teori tingkat atau ilustrasi kontrol. Ilustrasi dulu mengontrol murid. Ilustrasi bahwa kritikan dan pembuatan terhadap masalah dapat menggunakan
pertanyaan tematik. Setuju atau tidak setuju? Nanti Bapak Ibu guru menjawab. Hukuman dapat mendisiplinkan anak juga. Setuju. Yes. Memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Dari pemaparan terkait kita sesuai. Hukuman konsekuensi di mana hukuman tidak berencana murid tidak atau apa yang terjadi yang ini tidak tahu bersifat satu arah contoh penerapan dari posisi kontrol dari tindakan ini, mana yang dilakukan dan mana yang diambil posisi. Dua pertanyaan yang pertama, catat sekali di dalam tugasnya saya tidak akan melakukan karena melakukan kita lihat jawaban. Lanjut kita lihat jawaban kita benar kesalahan. Nah, ini merupakan jawabannya di mana misalkan itu betul ya tadi hukumannya. Yang kedua tambah mungkin basket hasil siswa itu hukuman betul tadi. Oke. Murid meminta untuk push up 16 kali itu hukuman. Maka kita lihat betul ya. Disuruh untuk tidak menggunakan
harus menggunakan helm saat berkendara. Coba, mengapa kita memilih peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai roda dua? Kenapa menggunakan helm? Yang biar kita aman, tidak kena polisi kalau jalan. Bertanggung jawab, mandiri, perspektif identitas di sini. Contohnya ya, selalu mengembalikan dilarang mengganggu orang lain. Identitasnya dilarang mengganggu orang lain. Tapi di sekolah dilarang menggunakan alat kesehatan, berganti bergiliran, itu bersabar, nah itu menggunakan masker sama keselamatan, kesehatan, jangan lupa juga itu keselamatan dan kaki. Nah ini begini
kurangnya pemahaman. Bukan cuma kamu, tapi teman-teman kamu juga melakukan suatu kesalahan. Nah, setelah anak merasa dulu, atau Ustaz dikasih kamu dulu dikasih dulu, buat saya kata tidak. Selanjutnya validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan ini kita mencari tahu alasannya itu apa dia melakukan tidak sampai berpuasa itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu punya sendiri,
melakukan restitusi. Restitusi itu untuk anak-anak kita. Ya. Ada menurut Bapak Ibu gimana sih ketika restitusi? Kira-kira kalau diterapkan dijelaskan pada anak-anak. Kalau ada masalah kesehatan, nanti solusi juga saya. Buat di kelas.